أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kalau nengok dari cara menjawab salam, ini sepertinya belum makan malam semua. Betul bu? Betul pak? Kuat cakap betulnya bapak-bapak. Jadi kuatlah boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim ala rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Pakling Asal atau yang mewakili seluruh perangkat desa yang kami hormati. Selanjutnya yang kami muliakan pengurus Masjid Al-Ilham Desa Pakling Asal, Pak Ustaz Nusyanto, yang sekaligus merupakan dai bermasa Desa Pakling Asal. Yang kami muliakan seluruh para imam, para khatib, para bilal. Yang kami muliakan koordinator Kecamatan Dai Bermasa, Fadilatul Ustaz Romuhan Muzi BIRKH. Dia hampir sama detailnya dengan kami. Cuman Pak Ustaz Romuhan Muzi, koordinator Kecamatan Dai Bermasa itu BIRKH. Kalau kami Khairil Anwar MIRKH. Jadi bukan bapak-bapak atau khususnya Pak Ketua Pengurus Masjid saja yang bertanya apa itu MIRKH. Jadi seluruh mahasiswa saya, baik itu di Politeknik maupun di Statement Kadis, semuanya bertanya apa Pak sebetulnya MIRKH. Jadi MIRKH itu adalah Master of Islamic Revealed Knowledge and Heritage. Apa lu? Bahasa apa tuh bu? Bahasa Jepun. Nah, jadi master atau ilmu wahyu dan warisan. Nah, jadi lebih mudahnya ilmu wahyu dan warisan. Syariah lah kalau kita jawab. Yang kami muliakan para alim ulama, cerdik pandai, bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak kami bisa sebutkan satu persatu. Kalau disebutkan satu persatu, subuh kita mau makan daging kerbau. Yo, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak bosan-bosannya kita hadiahkan buat junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi sebelum ke sini kami setelah sholat maghrib di Masjid Raya Al-Amin tadi, kami memberikan selaku penterjemah. Jadi di Masjid Raya Al-Amin setelah setiap Jumat malam Sabtu, ya setelah maghrib itu ada kajian tafsir. Nah, dikarenakan yang mengisi kajian tafsir ini adalah Dr. Said, yang mana beliau ini merupakan orang asli daripada Mesir, ya S1, S2, S3-nya di Al-Azhar. Jadi beliau ini memiliki kesulitan dalam berbahasa Indonesia. Jadi tadi kami membantu beliau lah dalam menerjemahkan kajian tafsir yang tadi membahas surat Al-Humazah. Wailun likulli humazatil lumazah. Jadi setelah bel berbunyi menandakan masuknya waktu sholat isya, kami pun ke sini. Makanya tadi agak terlambat sedikit. Nah, kemudian alhamdulillah dapat sama-sama melaksanakan sholat isya secara berjamaah.
Setelah melaksanakan sholat isya berjamaah dan sholat sunnah, saya terkejut. Ini kok tak ada orang pada balik semua? Ya kan? Saya kira memang tak ada orang. Ya kan? Tapi alhamdulillah setelah 10 menit penuh masjid. Subhanallah, subhanallah, wa masyaallah. Jadi alhamdulillah kehadiran kita di sini tidak lain dan tidak bukan sebagai bentuk wujud kecintaan kita kepada Baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan kecintaan kita kepada Baginda sallallahu alaihi wasallam, mungkin hari ini, malam ini jam segini ibu-ibu dah di depan di depan MNC TV. Tengok apa Bu? KDI. Betul Bu? Kalau bukan kecintaan kita kepada Baginda sallallahu alaihi wasallam, mungkin bapak-bapak tak di sini. Ada yang pergi mancing, ada yang pergi kopi. Betul Pak? Nah, tapi karena kecintaan kita kepada Baginda sallallahu alaihi wasallam, maka kita malam ini menyempatkan, meluangkan waktu untuk hadir di rumah Allah ini dalam peringatan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setuju Bu? Setuju. Oh Bu, setuju Bu? Setuju. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, peringatan Maulidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tidak lain dan tidak bukan sebagai upaya. Upaya apa Pak? Upaya apa adik-adik? Oh adik-adik, nak daging kebau? Tanda? Nanti bagi Ustaz dagingnya. Mengapa kita memperingati peringatan Maulidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di luar sana banyak yang mempermasalahkan hukum Maulidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlepas dari perdebatan tersebut, mengapa kita melaksanakan Maulidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak lain dan tidak bukan sebagai upaya untuk menumbuhkan dan memupuk kecintaan kita kepada Baginda sallallahu alaihi wasallam. Betul Bu? Betul Pak? Saya insyaallah tak lama Pak. Karena saya kasihan dari tadi daging kerbau itu memanggil. Cuman ketika saya duduk di depan nih, saya nengok gelas kopi. Ini kayaknya kalau gelas segini saja itu sampai 2 jam kita duduk di kedai kopi. Ini apa lagi menghabiskan 1 gelas besar nih. Berarti ini kode harus lama. Memang tak habis banyak ini Pak. Ya kan? Jadi saya ini mau cepat atau lambat kan gitu. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi peringatan Maulidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah sebagai upaya untuk menumbuhkan kecintaan kita dan memupuk kecintaan kita kepada Baginda sallallahu alaihi wasallam. Cinta Bu dengan Baginda sallallahu alaihi wasallam. Oh Bu, cinta Bu. Kurang kuat Bu, cinta Bu kepada Baginda sallallahu alaihi wasallam Bu. Cinta. Bapak-bapak cinta Pak dengan Baginda sallallahu alaihi wasallam? Cinta. Tak ada manusia yang ada di dunia ini tak cinta dengan Baginda sallallahu alaihi wasallam. Nah, pertanyaannya adalah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengapa kita harus mencintai Baginda sallallahu alaihi wasallam? Bukankah ya, dalam Islam itu banyak sekali nabi-nabi? Lalu mengapa kita harus mencintai Baginda sallallahu alaihi wasallam? Tahu jawabannya Bu? Oh, tahu Bu jawabannya Bu? Mengapa kita harus mencintai Baginda sallallahu alaihi wasallam? Tahu Bu? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 1000 alasan mengapa kita harus mencintai Baginda sallallahu alaihi wasallam. Berapa Bu? Berapa alasan Bu? Takut ibu nyebut 1000. Sempat 1000 ini dibahas malam ini sampai subuh kita duduk di sini. Ya Bu. Tapi insya Allah malam ini tak 1000 alasan itu yang dibahas Bu. Kita ambil 4 inti saja mengapa kita harus mencintai Baginda sallallahu alaihi wasallam. Alasan yang pertama mengapa kita harus mencintai Baginda sallallahu alaihi wasallam adalah karena memang Baginda sallallahu alaihi wasallam itu adalah sosok yang sangat cinta kepada umatnya.
Ibu-ibu percaya tak Bu kalau Nabi Muhammad itu sosok yang sangat cinta dengan umatnya? Percaya Bu? Macam tak percaya dengan suaranya. Percaya Bu? Atau karena memang belum makan tadi? Sambunglah saya Bu. Maghrib tadi tak sempat makan, langsung terjemah, langsung di sini. Sama-sama kita lapor. Percaya Pak? Percaya tak percaya, percayalah. Percaya. Mengapa harus percaya? Karena di dalam sebuah hadis Aisyah radhiyallahu anha, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalan Ibnu Habban, bahwasanya yang diriwayatkan oleh Ibnu Habban dari jalan Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Kata Aisyah radhiyallahu anha, pernah pada suatu hari aku melihat baginda sallallahu alaihi wasallam sedang dalam keadaan gembira. Sedang dalam keadaan gembira. Karena Aisyah radhiyallahu anha mendapati baginda sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan gembira tersebut, maka Aisyah pun mendekati baginda sallallahu alaihi wasallam untuk minta satu permintaan. Minta apa Bu? Minta satu permintaan. Apa yang diminta oleh Aisyah radhiyallahu anha? Apakah yang diminta oleh Aisyah radhiyallahu anha kalung emas? Yo, tidak. Apakah yang diminta oleh Aisyah radhiyallahu anha mobil baru seperti mobil tetangga? Tidak. Apa yang diminta oleh Aisyah radhiyallahu anha? Yang diminta oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika itu adalah, ya Rasulullah, ud'ullah li. Ya Rasulullah, aku mohon kepadamu, doalah untukku ya Rasulullah. Itu permintaan yang dilontarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha kepada sang suaminya baginda sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika baginda sallallahu alaihi wasallam mendengar permintaan Aisyah radhiyallahu anha, maka ketika itu baginda sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya seraya mengatakan, Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhara. Ya Allah, ampunilah dosa Aisyah, dosa yang telah lalu maupun dosa yang akan datang. Ma a'lanat wa ma asarrat, tidak hanya dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang, tetapi juga dosa yang ia lakukan baik dalam keadaan sembunyi maupun dalam keadaan terang-terangan. Kira-kira gimana reaksi Aisyah ketika itu Bu? Apa reaksi Aisyah ketika mendengar doa yang dipanjatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sang suami tercintanya Bu? Bagaimana reaksinya Bu? Sangat senang, bukan main, ya, sampai-sampai hatta fadhahika Aisyah hatta saqata fi ra'si. Saking senangnya Aisyah mendengar doa yang dipanjatkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam tersebut, maka tertawalah Aisyah sampai apa? Sampai tercampaklah kepala Aisyah ini di paha baginda sallallahu alaihi wasallam. Melihat reaksi yang ditunjukkan oleh Aisyah, maka baginda sallallahu alaihi wasallam kembali bertanya, ayasurruki du'a ya Aisyah? Apakah dengan doa yang aku panjatkan tadi wahai Aisyah menyebabkanmu suka, menyebabkanmu sangat bahagia seperti ini? Kata baginda sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Aisyah Bu? Apa kata Aisyah? Mali yasurruni du'auka ya Rasulullah. Mengapa aku tidak suka dengan doa yang engkau panjatkan itu ya Rasulullah? Karena selain doa itu memohon kepada Allah akan diampuni segala dosa-dosaku. Di satu sisi yang mendoakan itu adalah engkau ya Rasulullah, sehingga doa tadi pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah yang menyebabkan mengapa Aisyah itu sukanya bukan main. Mendengar jawaban Rasulullah sallallahu alaihi, mendengar jawaban Aisyah radhiyallahu anha tersebut,
Maka kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Wallahu ya Aisyah, ketahuilah wahai Aisyah, demi Allah, innaha la du'ai li ummati fi kulli salat. Demi Allah wahai Aisyah, ketahuilah sesungguhnya doa yang sama juga aku panjatkan untuk umatku setiap kali aku melaksanakan sholat. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang didoakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam itu tidak hanya Aisyah, tetapi yang didoakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam setiap kali selesai melaksanakan sholat adalah umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Mengapa baginda sallallahu alaihi wasallam melakukan hal yang demikian? Karena baginda sallallahu alaihi wasallam cinta dengan kita. Kalau bukan cinta dengan umatnya, maka mustahil baginda sallallahu alaihi wasallam mendoakan kita, ingat kita dalam setiap baginda sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat. Itu bukti yang pertama. Masih tak percaya Bu? Atau belum kuat percayanya Bu, kalau baginda sallallahu alaihi wasallam itu sangat cinta dengan umatnya? Oh Bu, bersuaralah sikit Bu. Percaya Bu? Percaya. Supaya lebih percaya saya kasih lagi bukti. Ya. Apa buktinya? Buktinya adalah ketika baginda sallallahu alaihi wasallam melaksanakan hijrah di kota Taif. Bagaimana perlakuan penduduk Taif ketika baginda sallallahu alaihi wasallam datang ke kampung mereka, ke kota mereka? Apa yang dilakukan oleh penduduk Taif? Pukul rebana, tala'al badru 'alaina, la 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 la, ya Bu? Hah? Apakah seperti itu Bu? Ketika baginda sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Taif, baginda sallallahu alaihi wasallam tidak disambut layaknya baginda sallallahu alaihi wasallam ketika datang di kota Madinah, disambut dengan pukulan berbana. Tetapi apa yang dilakukan oleh penduduk Taif menyambut kedatangan baginda sallallahu alaihi wasallam? Yang dilakukan penduduk Taif ketika itu adalah apa? Melempari dengan batu. Anak-anak maupun mak anak, bapak anak, semua melempari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan batu. Hingga akhirnya batu itu mengenai pelipis baginda sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena batu itu keras Bu. Mana keras batu dengan kening Bu? Batu. Usah dicoba Bu. Itu memang dah pasti. Nah, ketika batu itu mengenai pelipis baginda sallallahu alaihi wasallam, maka mengucurlah darah dari pelipis baginda sallallahu alaihi wasallam. Ketika baginda sallallahu alaihi wasallam mendapati bahwa pelipisnya akan mengeluarkan darah dan akan menyampakkan, akan tercampak darah itu ke bumi, apa yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam ketika itu Bu? Pak, apa yang dilakukan Pak? Bu? Oh Bu, apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendapati pelipisnya ini mengeluarkan darah dan darah itu hendak campak ke bumi? Apa yang dilakukan? Yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam ketika itu adalah baginda sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk menampung darah yang akan campak dari pelipis baginda sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya adalah, mengapa baginda sallallahu alaihi wasallam tidak membiarkan saja darah itu campak dari pelipisnya? Mengapa baginda sallallahu alaihi wasallam harus susah-susah menampung darah yang akan campak dari pelipisnya? Mengapa Bu? Oh Bu, apa alasannya Bu? Apa alasannya Pak? Baginda sallallahu alaihi wasallam melakukan hal yang demikian. Baginda sallallahu alaihi wasallam berusaha menampung darah yang akan campak dari pelipis baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu beliau lakukan
Karena baginda sallallahu alaihi wasallam tahu. Apa yang diketahui oleh baginda sallallahu alaihi wasallam? Yang diketahui oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, kalau tidak ditampung darah itu Bapak Ibu, maka darah itu akan langsung campak ke bumi. Dengan campaknya darah itu ke bumi, maka itulah yang menyebabkan Allah murka dengan penduduk Taif, sehingga tidak mustahil Allah akan turunkan azab kepada penduduk Taif. Itulah mengapa baginda sallallahu alaihi wasallam berusaha menampung darah yang campak dari pelipis baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan sakit tersebut Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka datanglah malaikat Jibril. Siapa yang datang, Bu? Siapa datang, Bu? Malaikat Jibril. Saya ini sengaja panggil ibu-ibu supaya ada interaksi. Kan ngantuk. Kalau ibu-ibu ngantuk, saya ngantuk sini, Bu. Supaya itu tak ngantuk, maka saya panggil-panggil. Kadang kan orang ngantuk, kalau dipanggil hilang ngantuknya. Ibu. Nah, ketika baginda sallallahu alaihi wasallam sedang dalam keadaan sakit tersebut, maka datanglah malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibril ketika itu? Malaikat Jibril memberikan sebuah tawaran kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Apa tawaran yang ditawarkan oleh malaikat Jibril kepada baginda sallallahu alaihi wasallam? Malaikat Jibril mengatakan, "Lau syi'ta ya Muhammad an usbik alaihimul ahsyabain." Kalau seandainya engkau menginginkan ya Muhammad, izinkan aku menghempaskan dua bukit itu kepada penduduk Taif. Kata malaikat Jibril memberikan tawaran kepada baginda sallallahu alaihi wasallam atas perlakuan penduduk Taif kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira apa jawaban Nabi ketika itu, Bu? Pak, apa jawaban Nabi, Pak? Hempas-hempaslah itu, Pak. Tidak. Iya, Bu. Apa jawaban Nabi? La bal arju an yukhrijallahu min aslabihim dzurriyyatan man ya'budullah la yusyrikuna bi syai'a. Itulah jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya? Jangan engkau lakukan itu wahai Jibril. Mengapa jangan engkau lakukan itu wahai Jibril? Karena meskipun dia sekarang memperlakukan aku seperti itu, tetapi aku masih menaruh harapan. Apa yang ditaruh harapan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam? Arju an yukhrijallahu min aslabihim. Saya masih berharap, okelah sekarang mereka tidak beriman kepada Allah dan tidak mengimani aku sebagai Rasulullah, tapi aku masih menaruh harapan bahwa akan lahir dari sulbi-sulbi mereka ini generasi yang menyembah Allah Subhanahu wa taala dan sekalipun tidak pernah menyekutukan Allah. Jadi itu alasan mengapa baginda sallallahu alaihi wasallam menolak tawaran yang diberikan Jibril kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika itu baginda sallallahu alaihi wasallam kemudian mengangkat tangannya, kemudian mengatakan, Allahumma ighfir li ummati fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah umatku karena sesungguhnya mereka tidak tahu. Allahumma ighfir li ummati fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah umatku karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Ya, lihatlah bagaimana kecintaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan kecintaan baginda sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, maka mungkin saja baginda sallallahu alaihi wasallam sudah menerima tawaran yang diberikan oleh Jibril kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Tetapi itu tidak diterima oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Bukti bahwa baginda sallallahu alaihi wasallam cinta kepada umatnya. Izin minum dulu, Bu. Kopi dah dibuat, saya pula. Kopi atau teh ni, Pak?
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana dari dua kisah tadi menunjukkan betapa cintanya baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kalau baginda sallallahu alaihi wasallam begitu cinta dengan kita umatnya, maka sudah seyogyanya, maka sudah sewajarnya dan seharusnya kita mencintai baginda sallallahu alaihi wasallam karena kita adalah umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Pak Ustaz, umat itu kan yang hidup di masa baginda sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita ini termasuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Betul, Pak? Apakah kita ini termasuk umat baginda sallallahu alaihi wasallam? Bukankah umat itu umat yang dirindukan, yang dicintai oleh baginda sallallahu alaihi wasallam adalah mereka-mereka yang hidup di masa Nabi? Ada seperti itu yang mengatakan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika baginda sallallahu alaihi wasallam mencintai umatnya, tentunya kecintaan baginda sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya ini tidak hanya umat yang ada di masa Nabi saja, tetapi apa? Termasuklah umat-umat setelah wafatnya baginda sallallahu alaihi wasallam seperti kita ini dan umat-umat yang akan datang setelah kita. Jadi semuanya masuk dalam kategori umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Mengapa demikian? Karena di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wudittu anni laqitu ikhwani." Ya, ketika baginda sallallahu alaihi wasallam berada di antara para sahabat, di antara kerumunan para sahabat, ketika itu baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sesungguhnya saya sangat merindui saudara-saudaraku." Maka mendengar bahwasanya baginda sallallahu alaihi wasallam merindukan saudara-saudaranya, maka para sahabat bertanya, "Alaysa nahnu ikhwanakum ya Rasulullah?" Bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu ya Rasulullah? Kata para sahabat menanyakan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban baginda sallallahu alaihi wasallam ketika itu, Bu? Jawaban baginda sallallahu alaihi wasallam adalah, "Antum ashabi." Ketahuilah bahwasanya kalian itu bukan saudara-saudaraku, tapi kalian itu adalah sahabatku. Lalu siapa saudara-saudaramu, saudara-saudaramu itu ya Rasulullah? Ikhwanil ladzina amanu bi wa lam yarawni. Saudara-saudaraku yang aku rindui itu adalah mereka yang mengimani aku dan mengimani aku meskipun mereka tidak pernah melihatku, kata baginda sallallahu alaihi wasallam. Bukankah kita mengimani Allah dan mengimani baginda sallallahu alaihi wasallam meskipun kita tidak pernah berjumpa dengan Nabi? Betul, Pak? Sehingga sudah selayaknya kita juga termasuk dalam golongan orang-orang yang dicintai oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu baru alasan yang pertama, Bu. Ya, apalagi alasan yang ke-1000. Ya, alasan yang pertama tadi adalah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat cinta dengan kita umatnya. Alasan yang kedua mengapa kita harus mencintai baginda sallallahu alaihi wasallam adalah karena memang kecintaan kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam merupakan bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Bu, kecintaan kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam itu bukti kalau kita mencintai Allah. Mengapa demikian? Karena ketika Allah memerintahkan kepada orang yang beriman untuk mentaati Allah, di waktu yang sama Allah juga meminta kita untuk mentaati Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah. Jadi ketika kita mentaati Allah, maka di waktu yang sama kita harus mentaati Rasulullah. Ketika kita mencintai Allah, maka di waktu yang sama kita harus mencintai Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, qul in kuntum tuhibbunallah. Seandainya engkau mencintai Allah,
Apa? Kalau memang benar kamu mencintai Allah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Syaratnya apa? Kamu harus mencintai aku. Ya, kamu harus mencintai. Kalau kamu benar mencintai Allah, maka yang kamu harus lakukan adalah kamu terlebih dahulu harus mencintai aku. Dengan cara apa? Fattabi'uni, dengan cara mengikuti aku, dengan melaksanakan sunnah-sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa? Yuhibbukumullah, dengan engkau menjadikan aku yang paling engkau cintai. Dengan engkau mencintai aku, maka engkau akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam itu adalah bukti kecintaan kita kepada Allah. Nah, bahkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tolak ukur kesempurnaan seseorang muslim itu dilihat sejauh mana kecintaannya kepada baginda Rasulullah. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna keimanan seorang muslim sampailah ia menjadikan aku orang yang paling ia cintai. Nah, jadi ketika kita mencintai Allah, maka kita harus mencintai Rasulullah. Itulah alasan yang kedua mengapa kita harus mencintai baginda sallallahu alaihi wasallam. Alasan yang ketiga mengapa kita harus mencintai baginda sallallahu alaihi wasallam adalah karena memang baginda sallallahu alaihi wasallam itu baginda sallallahu alaihi wasallam, saya kasih satu rahasia. Mau rahasianya, Bu? Macam tanda jawabnya. Mau? Kuat jawabnya, Bu. Mau, Bu? Satu-satunya nabi yang akan memberikan syafaat di yaumil kiamat nanti siapa, Bu? Bu. Siapa, Bu? Satu-satunya nabi yang akan memberikan syafaat di yaumil kiamat nanti adalah baginda sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak setuju tak, Pak? Setuju, Pak? Pak Imam setuju, Pak? Kalau dah Pak Imam ngangguk tak bisa kita lapor lagi, Pak. Bapak-bapak setuju, Pak? Satu-satunya nabi yang akan memberikan syafaat di yaumil kiamat nanti adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, nabi itu kan banyak. Kok Nabi Muhammad ini adalah satu-satunya nabi? Betul tidak, Pak Ustaz ini kan gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau ibu-ibu, bapak-bapak tak percaya, balik ini coba buka Sahih Al-Bukhari dengan nomor hadis 4343. Hadis itu panjang, Bu. Hadis itu panjang. Sebelum saya menceritakan hadis itu, izinkan saya minum dulu. Nah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ini Al-Bukhari yang meriwayatkan, bukan sembarangan perawi hadis. Dan ini disepakati oleh Imam Muslim. Imam Muslim juga meriwayatkan hadis ini. Ya, di Sahih Muslim itu Imam Muslim meriwayatkan hadis ini dengan nomor hadis 5364 kalau tidak salah. Ya, artinya baik Imam Muslim maupun Imam Bukhari sama-sama meriwayatkan hadis ini dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu anha. Diriwayatkan di dalam hadis yang cukup panjang tersebut, ya, hampir 2 halaman hadis ini, ya. Nah, diriwayatkan bahwasanya pada hari kiamat nanti, maka ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, maka suasananya sangat mencekam. Suasananya sangat mencekam. Macam mana mencekam? Menakutkan. Dalam hadis itu Allah sepatah pun tidak berkata-kata. Semuanya ketakutan. Semuanya berusaha mencari jalan keluar. Kalau memang jalan keluar itu ke neraka, orang itu lebih memilih jalan keluar ke neraka itu dibandingkan di tempat itu. Itu saking mencekamnya. Di dalam hadis itu diceritakan.
Nah, ketika kondisinya sangat mencekam, maka semuanya menunggu pertolongan atau syafaat. Maka ada sebagian mereka mengatakan alaikum bi Adam. Untuk memperoleh syafaat pada hari ini, maka kalian harus pergi menjumpai Adam. Maka sekelompok orang ini pun menjumpai Nabi Adam alaihi salam. Fayatu Nabi Adam, mereka menjumpai Adam. Ketika mereka sudah berhasil menjumpai Adam, maka mereka mengatakan, ya Adam, wahai Adam, anta abul bashar. Wahai Adam, sesungguhnya engkau adalah nenek moyang kami, engkau datuk kami. Kata sebagian orang yang menjumpai Nabi Adam tersebut. Khalaqakallahu biyadihi, Allah telah menciptakan engkau dengan tangannya sendiri. Wa nafakha fika min ruhi, kemudian Allah Subhanahu wa taala apa? Meniupkan langsung ruh ke dalam jasadmu ketika itu. Amaral malaika fasajadu alaih, kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam. Fasajadu alaih, kemudian mereka bersujud kepadamu, sehingga engkau punya apa? Sehingga engkau punya kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kata sekelompok mereka? Isfa' lana ya Adam, oleh karenanya wahai Adam, karena kondisi pada hari ini sangat mencekam, mengapa tidak engkau mintakan syafaat untuk kami wahai Adam? Permintaan sekelompok orang menjumpai Nabi Adam. Apa kata Nabi Adam ketika itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Nabi Adam ketika itu mengatakan, wallah inna rabbi qad ghadiba al-yawm lam yaghdab ghadaban mislahu min qabl. Sesungguhnya pada hari ini Tuhanku Allah sudah sedang marah. Allah sedang marah dan tidak pernah semarah ini sebelumnya dan sesudahnya. Allah pada hari ini sangat marah. Nah, begitu juga saya, tak mungkin juga saya harus menjumpai Allah untuk meminta syafaat untuk kalian. Mengapa? Nabi Adam alaihi salam malu untuk berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta syafaat untuk kalian, untuk sebagian untuk manusia. Karena kata Nabi Adam alaihi salam, faqad nuhitu 'anil syajarah fa'asaitu. Karena dahulu ketika aku hidup di dunia, aku sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendekati satu pohon. Pohon apa, Adik? Pohon jambu? Pohon apa? Kurma? Pohon apa? Nanti kalau betul kasih daging lebih. Pohon apa, Bu? Apa, Bu? Khuldi. Ya kan? Faqad nuhitu 'anil syajarah fa'asaitu, dahulu aku sudah dilarang oleh Allah untuk mendekati pohon khuldi, tetapi aku langgar larangan itu dengan dosa dan kemaksiatan yang aku lakukan. Meskipun Allah sudah mengampuniku, aku malu untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Adam kepada orang-orang yang menginginkan syafaat dari beliau, idhab ila ghairi. Sekarang wahai sekelompok manusia, engkau pergilah menghadap selain aku. Kalau bukan kepada engkau, kepada siapa wahai Adam? Kata sekelompok manusia tersebut. Kemudian Adam mengatakan, idhab ila Nuh. Engkau sekarang coba pergi menjumpai Nabi Nuh. Siapa yang disuruh oleh Nabi Adam untuk dijumpai? Nabi siapa, Bu? Nabi Nuh. Maka mereka pun menjumpai Nabi Nuh alaihi salam. Ketika mereka berhasil menjumpai Nabi Nuh alaihi salam, maka mereka pun mengatakan, ya Nuh, anta awwala rusul ila ahli al-ardi. Wahai Nuh, sesungguhnya engkau adalah rasul yang pertama yang Allah utus di atas muka bumi ini. Wa qad sammaka 'abdan syakura, dan Allah telah menjulukimu sebagai seorang hamba yang bersyukur. Isfa' lana ya Nuh. Makanya sekarang ini ya Nuh, berikanlah syafaat kepada kami, mintalah kepada Allah.
akan syafaat untuk kami wahai Nuh? Ala tara ma nahnu ala tara ma ila ma nahnu fi. Tidakkah kamu melihat kondisi sekarang ini sangat mencekam wahai Nuh? Permintaan sekelompok mereka kepada Nabi Nuh. Apa kata Nabi Nuh alaihi salam? Kata Nabi Nuh, innallaha qad ghadiba al-yawm ghadaban lam yaghdab qablahu mithlah wa lam yaghdab ba'dahu mithlah. Ketahuilah wahai sekelompok manusia, sesungguhnya hari ini Allah sudah sedang marah semarah-marahnya. Tidak pernah marah seperti ini sebelumnya dan sesudahnya nanti. Hari ini Allah sangat marah, dan aku tidak mungkin menjumpai Allah untuk memintakan syafaat untuk kalian, karena aku juga malu. Mengapa malu? Karena kata Nabi Nuh alaihi salam, inni qad da'awtu da'watan ila qaumi. Karena ketika aku hidup dahulu, aku pernah memanjatkan sebuah doa untuk kaumku, sehingga dengan doa tersebut Allah kabulkan doa tersebut, sehingga terjadilah banjir yang sangat besar. Dengan doa tersebut aku malu berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Nafsi, nafsi, nafsi. Jangankan kalian, aku saja mengharapkan syafaat pada hari ini, kata Nabi Nuh alaihi salam. Lalu apa kata Nabi Nuh? Idhab ila ghairi. Sekarang engkau pergi selain aku. Kalau bukan kepada aku, kepada siapa wahai Nuh? Kata sekelompok orang itu. Idhab ila Ibrahim. Sekarang engkau pergi menjumpai Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka mereka pun berusaha mencari Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, ketika mereka berhasil menjumpai Nabi Ibrahim, apa kata mereka? Ya Ibrahim, anta Nabiullah. Wahai Ibrahim, sesungguhnya engkau adalah Nabi Allah. Wa khaliluhu min ahlil bashar. Sesungguhnya kamu ini adalah kekasih Allah di atas muka bumi ini. Ishfa'lana ila rabbik. Maka Nabi Ibrahim, aku memohon betul pada hari ini, mintakanlah syafaat untuk kami wahai Ibrahim. Itulah permintaan sekelompok manusia tersebut kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Apa kata Nabi Ibrahim alaihi salam ketika itu? Innallaha qad ghadiba al-yawm ghadaban lam yaghdab qablahu mithlah wa lam yaghdab ba'dahu mithlah.